Model yang pertama, semangat ibadah, maksiat ogah-ogahan. Tetapi kalau diuji oleh Allah nggak terima, diuji oleh Allah tidak suka, diberi segala masalah oleh Allah tidak lapang hati. Kenapa ya Allah saya sudah bangun malam kok masih diuji? Kenapa ya Allah saya sering majlis kok masih dikasih masalah? Kenapa ya Allah saya suka infak sedekah kok masih diberi ini beri itu? Maka model yang pertama, orang yang rajin ibadah tetapi hatinya kotor, maka ini adalah orang munafik. Hati-hati. Hati-hati. Orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Casingnya ahli iman, tapi hatinya kafir. Casingnya pakai imamah, pakai kopiah, pakai koko, pakai jilbab, pakai mukena, tapi hatinya kurang ajar kepada Allah. Kalau diuji oleh Allah, kenapa ya Allah? Kenapa? Sudah sholat duha, utang kok masih banyak. Ya Allah, kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya Allah? Rajin sholat kok masih dikasih ujian terus? Dia lupa Bapak Ibu. Di balik ujian itu Bapak Ibu, ternyata di situ Allah pengen ngasih pahala yang banyak. Allah pengen ngangkat derajatnya. Allah pengen menghapuskan dosa-dosanya. Loh, dikasih oleh Allah kenikmatan besar, pangkat naik, dosa habis, pahala gede, kok nggak mau? Malah nuduh Allah yang enggak. Gimana sih ya Allah? Percuma lah kalau kayak gitu, sholat subuh tepat waktu ya tetap aja diuji oleh Allah. Orang itu kalau mikir ujian, ya kalau sepintas terfokus kepada ujian masalah yang dikasih oleh Allah, ya siapa sih pingin? Tapi kalau kita husnudon, di balik ujian itu ada sesuatu yang indah, yang bagus, yang sudah disiapkan oleh Allah, maka saya yakin semuanya akan banyak lulus ujian. Sebagaimana seseorang yang sedang sakit, Pak, Bu, mau perutnya disobek. Mau perutnya disobek, Pak. Nggak mau. Tapi kalau ternyata untuk mengobati penyakit, bukan nggak mau, dia rela bayar jutaan untuk merobek perutnya. Kenapa? Harus dikeluarkan itu bayi dari perutnya. Kalau enggak ibunya mati, bayinya mati. Malah bayar dia, Pak. Kenapa? Karena dia ngerti nyobek perutnya kunci keselamatan 2 nyawa. Pak, yang nyobek perut jenengan itu siapa? Bu, yang nyobek perut jenengan itu siapa? Siapa yang tukang nyobek perut itu? Dok? Dokter mungkin bohong nggak? Hah? Dokter mungkin bohong nggak dokter? Mungkin bohong tidak? Mungkin manusia, Ibu. Manusia yang jujur itu hanya Nabi Muhammad, Ibu. Kalau tukang laundry, tukang masak ya sama kayak kita. Ya kan? Kadang bohong, kadang kumat, kadang ini. Bapak Ibu disobek dokter yang mungkin berbohong, Anda bayar jutaan mau. Tapi kenapa diuji oleh Allah Anda nggak mau? Munafik itu orang. Kan gitu. Nggak benar itu imannya kepada Allah. Kalau dikasih ujian oleh Allah pikirannya apa? Ya Allah kenapa ya Allah bangun malam rajin? Kok masih diuji? Ya Allah saya kan ngajar anak ya Allah ngajar santri begitu banyak. Tapi kenapa anakku masih nakal dablek? Dia nggak paham Pak. Kalau dia paham dibalik dia diuji oleh Allah. Ada pahala ada ini. Mungkin dia akan bayar Allah. Ya Allah uji saya. Kayak sebagaimana dia bayar dokter untuk bredel nyobek perutnya. Ibu, mau jantungnya diodol-odol? Nggak mau. Tapi ada orang pasien Bapak Ibu rela jantungnya diodol-odol sampai bayar. Kenapa? Karena dengan diodol-odol tuh jantungnya dipasang mur,
Ya kan, kayak kayak lemari Bu, jantung pasang emur. Bayar dia, jutaan Pak. Kenapa? Dengan jantungku dipasang emur, insya Allah saya selamat. Loh, kenapa dengan dokter kok percaya total? Dengan Allah ini loh kita ini ogah-ogahan. Berarti kalau kayak gitu Bapak Ibu, orang yang rajin ibadah, ogah-ogahan maksiat, tapi kalau diuji selalu nggak terima kepada Allah, berarti ini orang munafik. Imannya itu hanya di mulut, nggak sampai melewati tenggorokannya, masuk ke dalam hati nggak sampai Ibu. Imannya hanya di mulut. Kalau imannya hanya di mulut Bapak Ibu, maka itu adalah orang munafik. Itu satu. Atau yang kedua Bapak Ibu, kalau enggak orang munafik Bapak Ibu, iya orang Islam tapi imannya enggak sempurna. Muslim tapi nakisul iman. Orang Islam tapi imannya kurang. Lah, bagaimana orang Islam yang imannya kurang Bapak Ibu? Dikatakan ada sebagian manusia itu menyembah Allah. Fa'in asobahu khairun itma'anna bihi. Kalau oleh Allah dikasih nikmat-nikmat yang baik terus Bapak Ibu itu senang sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya senang sekali. Tapi wa in asobatu fitnatun in qalaba ala wajhi khairun. Akan tapi in qalaba ala wajhi. Akan tapi kalau dia diuji oleh Allah, orang tua kami berubah Bapak Ibu. Tuh, kok diuji oleh Allah? Allah ini gimana? Saya kan sudah soleh. Saya kan sudah nggak maksiat. Kok masih diuji terus oleh Allah? Maka bagaimana orang kayak gitu? Khosarud dunya wal akhirah. Dia akan menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusran mubin. Dan itu adalah kerugian yang nyata. Makanya kita harus menjadi orang Bapak Ibu rajin ibadah. Plus kalau diuji oleh Allah nurut, pasrah, patuh. Nah ini juga penting juga dipraktekkan ada di dunia tarbiyah pendidikan. Makanya seseorang yang berada di wilayah pendidikan akan susah menjadi orang besar kalau ternyata dia tidak nurut dan juga tidak bersih atau baik hatinya kepada gurunya. Sudah tidak nurut, tidak baik prasangka. Oh ini susah. Nurut, tapi nggak baik prasangka, munafik. Bahaya kayak gitu. Maka dia akan berada di wilayah kerugian-kerugian. Bahkan kalau munafik Bapak Ibu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Ya. Kita ini hamba Allah Bapak Ibu. Sudah pasrah nurut kepada Allah. Diapain saja sudah. Ya. Sifatnya hamba itu apa? Hamba itu Bapak Ibu ciri khasnya nurut patuh. Dua, ya husnudzan sama Allah. Baik prasangka kepada Allah. Sudah diapain saja, diapain sudah. Kita tinggal nurut patuh kepada Allah.